Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi, selamat sore, selamat siang. Ya, hari ini saya akan menyampaikan pembahasan dari latihan soal yang pekan sebelumnya sudah kalian kerjakan. Akan saya bahas satu persatu. Nanti kalau ada yang masih kesulitan, silahkan bisa tanya di kolom komentar atau bisa japri ke saya. Ya, kita mulai dari nomor 1 dulu. Diminta mengubah dari 2/5 pi radian menjadi dalam bentuk derajat. Kita harus mengingat bahwa pi itu sama dengan 180 derajat. Artinya per 5 pi berarti sama dengan 2/5 kali 180 derajat. Ini disederhanakan saja. 180 derajat dibagi 5 diperoleh 36 derajat, kemudian dikalikan 2, berarti hasilnya 72 derajat. Jawabannya yang C. Selanjutnya untuk soal nomor 2, ketika diminta merubah dari derajat menjadi radian, maka tinggal dibagi saja dengan 180. Kebalikan dari soal nomor 1. Sini pi radian. Nah, ini disederhanakan, nolnya kan dicoret. KPK-nya berapa ini? Dibaginya berapa? Oh, FPB ya. FPB-nya maaf. FPB dari 12, 18. Sama-sama bisa dibagi 6 ya. Sini jadi 2. 18 bagi 2 bagi 6 jadi 3. Maka diperoleh 2/3 pi radian. Jawabannya yang B. Kemudian soal nomor 3. Titik A min 2,9 terletak di kuadran. X-nya berarti negatif, Y-nya positif. Berarti jelas terletak di kuadran 2. Ya, selanjutnya untuk soal nomor 4. Diketahui segitiga ABC, siku-siku di B, jika sin A sama dengan 1/7 nilai tan C adalah. Maka langkah pertama kita perlu membuat segitiga ABC dulu. Ini sudah saya buatkan. Nah, kita akan buat segitiga ABC. Diketahui dia siku-siku di B, maka di pas penyikunya dia ini kita beri huruf B. Di sini berarti B. A dan C-nya terserah. Saya A-nya di sini, ini C. Mohon maaf jadi O malah ya. Ya C ya, seperti ini. Jika sin A sama dengan 1/7, ingat sin itu adalah 1/, berarti 1 menunjukkan sisi depan dan 7 menunjukkan sisi miring. Sin itu demi. Dengan patokannya itu sudut A. Depannya sudut A berarti kan jelas ini. Miringnya berarti yang sini. Artinya BC itu panjangnya 1, AC itu panjangnya 7. Nah, kita mau mencari tan C. Berarti patokannya sudut C ini. Tan itu rumusnya tan C. Tan C rumusnya ke depan per samping. Depannya C berarti jelas AB ya. Per sampingnya berarti BC. Kita sudah tahu panjangnya 1. Nah, AB-nya kita belum tahu. AB-nya berarti perlu kita cari dulu menggunakan teorema Pythagoras. Misalkan namanya X ya. Berarti X kuadrat sama dengan yang miring kuadrat 7 kuadrat dikurangi 1 kuadrat. Ingat lagi teorema Pythagoras, misalkan kesulitan dengan yang ini. Berarti 49 1 kuadrat 1. 49 dikurangi 1 diperoleh 48. Berarti X sama dengan dari 48. Berarti bisa disederhanakan. 48 dibagi 4 diperoleh berapa? 12 ya. Bisa dikalikan dibagi bilangan kuadrat lagi tidak. Dibagi 9 tidak bisa, bagi 16 bisa tidak. 16 dikali ya bisa ya, 16 dikali 3. Nah, 16 keluar dari akar, maka jadi akar 16 diperoleh 4. 3. Oh, berarti diperoleh itu 4 akar 3. Berarti di sini diperoleh AB-nya 4 akar 3 per B, BC-nya 1.
4 akar 3 dibagi 1 beroleh 4 akar 3. Berarti hasilnya yang E. Selanjutnya soal nomor 5 sama segitiga KL sama ya bentuk segitiga siku-siku. Kami segitiga KLM, siku-siku di L diketahui sin K 2/3. Jika panjang sisi LM adalah 10, maka panjang LK adalah. Nah, ini berarti saya buatkan segitiga siku-siku. Saya pindah dulu ke bawah. Ya, ke sini. Perbesar. Segitiga LM, siku-siku L. Oh, berarti sisi penyikunya namanya sini L. Ketahui sin K, berarti kita buat K-nya misalnya di sini, yang sini M. Diketahui sin K, berarti kepatokannya sudut K 2/3 sin 2 berarti depan, 3 berarti miring. Patokannya sudut K berarti depannya sini, miringnya ini. Panjang sisi LM adalah 10, sini 10. Maka panjang LK yang ditanya panjang LK. Ya, kita menggunakan perbandingan ya. Perbandingan kalau mau menggunakan seperti ini juga boleh. 2/3 sama dengan 10 per X. Kenapa di sini 2? Yang ini 2, ini 3, ini 10, berarti sini berapa? Maka bisa dikali silang. Menjadi 2X sama dengan 30, berarti 30 sama dengan 15. Maka di sini beroleh panjang K adalah 15. Atau menggunakan penalaran. Kalau 2 10 berarti 3 jelas 15. 2 dikali 5, 3 dikali 5. Nah, yang ditanya panjang LK. Berarti ingat ini segitiga siku-siku, maka kita bisa mencarinya menggunakan teorema Pitagoras. LK kuadrat sama dengan miring kuadrat pakai 15-nya atau pakai 3-nya? Ya jelas pakai 15-nya karena panjangnya kan yang 15. 3 sama 2 ini hanya perbandingannya, panjangnya itu 15 dan 10. Berarti miring kuadrat 15 kuadrat dikurangi 10 kuadrat. 15 kuadrat 220 dikurangi 100. Berarti hasilnya 125. Itu LK kuadrat berarti L sama dengan akar 125. Akar 125 sama saja 25 kali 5. Akar 25 keluar menjadi 5. Berarti 5 akar 5. Maka diperoleh panjang LK adalah 5 akar 5 yang E. Selanjutnya soal nomor 6. Ditanya hasil dari cos min 30 derajat. Karena ada negatif, maka kita ingat dulu materi sudut negatif, yaitu ketika ada cos min alfa, saya rubah dulu. Ketika ada cos min alfa, ini maka karena min alfa itu di kuadran 4 dan cos itu bertanda positif, maka minnya otomatis hilang menjadi cos min alfa. Atau bisa kalian lihat di catatan kemarin, sudah saya catatkan di papan tulis, kalau ada cos min alfa itu menjadi cos alfa. Berarti kalau ada cos min 30 derajat, minnya hilang berarti menjadi cos 30 derajat. Lihat di tabel sudut istimewa, cos 30 itu berapa? Diperoleh setengah akar 3. Berarti jawabannya yang C. Kemudian soal nomor 6. Hasil dari tan 60 derajat dikuadratkan dikurangi 4 akar 2 sin pi per 4. Kelihatannya ribet ya, tapi ini sebenarnya mudah. Nah, kita rubah dulu deh yang dalam bentuk pi ini, kita rubah menjadi bentuk derajat pi per 4. Pi ingat ya, kemarin itu 180 derajat bagi 4, berarti jelas hasilnya 45 derajat. Tan kuadrat, terus 60 derajat, berarti 60 derajat
dikuadratkan. Dikurangi 4 akar 2 sin tadi pi per 4 sama dengan 45 derajat. Tan 60 derajat itu sama dengan akar 3 ya. Lihat di tabel sudut istimewa. Akar 3 kuadrat min 4 akar 2 kalikan sin 45 derajat adalah setengah akar 2. Nah, akar 3 kuadrat itu kan sama saja akar 3, ini saya olah-olahkan di sini ya, sama saja akar 3 kali akar 3. Berarti jelas akar dikali akar dengan bilangannya sama, berarti akarnya hilang. Diperoleh hasilnya akar 3 kuadrat berarti 3 dikurangi 4 kali setengah, ini saya coret ya, jadi 2. Terus akar 2 dikali akar 2 sama kayak gini. Akarnya sama dikalikan berarti tinggal yang di dalamnya. Akar 2 kali akar 2 berarti hasilnya 2. Berarti ini diperoleh 2 dikali akar 2 kali akar 2 tadi 2. Berarti 3 dikurangi 4. Ingat harus dikalikan dulu, jangan 3 dikurangi 2 terus dikali 2, tapi 2-nya kalikan 2 dulu. Berarti 3 kurangi 4 hasilnya adalah min 1. Berarti yang A. Kemudian yang soal nomor 8. Ini sama, ketone angel temen. Angkanya kok pangkatnya besar banget, sebenarnya mudah ya. Cos pi per 3 kita rubah dulu. Pi per 3 berarti 180 derajat bagi 3. Oh, berarti 60 derajat. Berarti ini pangkat 5, pangkat 5 kita bawa keluar dulu. Ingat 8-nya nggak ikut dipangkat ya. Berarti cos 45 derajat pangkatkan 5 dikali cos 60 derajat. Cos 45 kemarin berapa? Itu 1 pangkatkan 5. Dikali cos 60 yaitu setengah. 8 kali 1 pangkat 5 juga 1 kali setengah. Dicoret, diperoleh hasilnya 4. 4 kali 1 kali 1 hasilnya 4. Berarti jawabannya yang B. Selanjutnya nomor 9. Diketahui ada segitiga ABC seperti ini, sini 30 derajat, sini panjangnya X, sininya panjangnya 24. Yang ditanya panjangnya X. Ada beberapa cara. Cara yang pertama, kalian menghafalkan perbandingan yang ada di sudut 30. Yaitu jelas perbandingannya, yaitu sini itu 1, sini 2. Saya catatkan di PDF yang saya share, sini akar 3. Berarti kalau ini kita nalar, kalau sini 24, ini 2, berarti kalau sini 1, maka jelas 12. Langsung ketemu. Hasilnya yaitu 12. Karena 24 itu 2, berarti kan sama saja 24 bagi 2, 12 ya. Kalau ini 1, oh ya berarti sini 12. Perbandingan ini. 1, sini 1, sini 2, sini 12, sini 24. Atau bisa juga menggunakan perbandingan trigonometri. Ini sisi X itu kan berarti sisi depannya 30. 24 itu sisi miringnya. Yang ada depan sama miring berarti kan sin. Oh, berarti kita pakai sin 30. Sin 30 berarti depannya tadi X, miringnya 24. Padahal di tabel sudut, sin 30 itu setengah. X per 24. Maka ini dicoret menjadi 12. Diperoleh kali silang ya, X sama dengan 12. Sama saja. Selanjutnya nomor 10. Ini juga sama dengan cara nomor 9. Kalau mau menggunakan perbandingan segitiga, perbandingan sisi yang ada di segitiga dengan sudut 45 juga bisa. Kita pakai cara itu dulu ya. Ini 1, ini 1, ini akar 2. Itu perbandingan sisi yang ada di sudut 45. Berarti kalau sini 5, sini jelas 5, sini jelas 5 akar 2. Paham ya? 10. Misalkan sini 10. 10 berarti sini 10 akar 2. Sini 2 juga. Sini 2
sini 2 akar 2. Nah, kalau mau menggunakan, berarti jawabannya 5 akar 2. Kalau mau menggunakan perbandingan trigonometri, berarti kita lihat, kok sudut 45-nya ada di sini, berarti 5 ini merupakan sisi samping, X ini merupakan sisi miring. Yang ada samping miringnya berarti kan jelas itu rumus cos ya. Kita ingat kembali rumus cos. Cos 45 derajat samping miring. Sampingnya 5, miringnya X. Cos 45 kemarin itu setengah akar 2 sama dengan 5 per X. Nah, kamu bingung dengan penulisan setengah akar 2 seperti ini, kita rubah saja menjadi akar 2 per 2 penulisannya. Biar ada atas bawahnya. Berarti menjadi, saya tuliskan di sini ya, setengah akar 2 itu sama saja akar 2 per 2. Di sini saya tulis menjadi akar 2 per 2, terus kalikan silang. Berarti X akar 2, ini kali ini, terus 2 kali 5, berarti sama dengan 10. Peroleh X sama dengan perkalian pindah menjadi pembagian. 10 per akarnya, sudah saya bisa cepatnya berarti menjadi 10 per 2 akar 2 sama dengan 5 akar 2. 5 dapat dari mana? 10 bagi 5. 10 bagi 2 kan ketemu 5. Ketemunya sama 5 akar 2. Ini sama ya. 5 akar 2. Hasilnya berarti yang D. Selanjutnya nomor 11. Diketahui segitiga PQR siku-siku diki, berarti ini bagian sininya, bagian penyikunya saya beri nama sudut Q. PQR-nya terserah, misalkan sini R-nya yang atas P. Jika panjang PR 20, sini 20, sudut R 60, PQ adalah sama sebelumnya, hanya saja dalam bentuk kalimat. Langkah pertama, sama seperti yang saya sampaikan, bisa menggunakan konsep perbandingan sisi. Berarti kalau yang 60 itu sini akar 3 sisinya, yang miring itu 2, sampingnya 60 itu 1. Yang diketahui itu 20. Sini 20, oh berarti sini jelas, yang satu jelas 10 ya. Yang akar 3 berarti 10 akar 3. Langsung ketemu hasilnya yang E. Atau kalau mau menggunakan perbandingan trigonometri, berarti sini yang ditanya jadinya X ya. Berarti kalau 60-nya di sini, X itu jelas sisi depan, dan 20 itu sisi miring. Ada depan, ada miring, berarti pakai rumus sin. Kita coba menggunakan rumus perbandingan trigonometri. Saya letakkan ini ya. Sin 60 derajat berarti depan, ini tadi X, miringnya itu 20. Sin 60 derajat itu setengah akar 3. Setengah akar 3. Penulisannya biar mudah, dari akar 3 per 2. Berarti menjadi akar per 2. Sini X per 20. Ini karena sama-sama di bawah, 2 dan 20 sama-sama di bawah, berarti bisa dicoret karena dipisahkan tanda sama dengan. Berarti ini menjadi, ini habis ya yang 2, yang 20 jadi 20. Kali silang. Habis itu ya. X kali 1 berarti X, 10 ke akar 3. Temunya sama. Kemudian soal nomor 12. Jika sin X sama dengan X berada di kuadran 2, maka nilai tan X sin X sama dengan 1 per 3. Sin X 1 per 3. Berarti satunya depan, 3 miring. Di kuadran 2 ya, berarti nanti tannya bernilai negatif. Untuk menghafalkan yang positif negatifnya itu cukup menghafalkan positifnya saja. Sini semuanya positif. Dan sin dan lawannya kuadran 3 itu tan dan lawannya
Kuadran 4 itu nggak usah yang lain otomatis negatif. Ngapalinnya itu konstansial. Cos dengan lawannya sekan, tan dengan lawannya kotan itu positif, sin dengan lawannya yaitu kosekan juga positif. Konstansial. Oh, berarti tan di kuadran 2 berarti jelas nanti negatif. Jawabannya berarti kalau nggak C, D ya. E, A, dan B jelas salah. Kita cari dulu. Pertama, kita buat segitiga dulu ya. Nah, angka segitiga harusnya siku-siku ya. Nah, siku-siku. Saya hapus dulu. Nah, ya, sudah saya buatkan segitiga. Misalkan ada segitiga seperti ini. Saya pindah dulu. Nah, ada segitiga seperti ini. X-nya misalkan saya pilih di sini. Tadi 1 itu depan berarti 1. 3 itu miring, berarti sini miring ya. Tan X berarti kan kita butuh tan X itu tan rumusnya desa. Depannya 1, sampingnya belum tahu. Misalkan saya beri nama Y misal. Y-nya kita belum tahu. Nah, Y-nya kita cari dulu dengan teorema Pitagoras. Y kuadrat sama dengan min kuadrat depan kuadrat. 3 kuadrat itu 9 dikurangi 1 kuadrat 1. Berarti jelas Y itu akar 8. Atau kalau disederhanakan berarti 4 kali 2 itu 2. Berarti 2 akar 2. Berarti Y oleh hasilnya itu 2 akar 2. Kemudian yang ditanya itu X. Tan X tadi itu depan per samping. Berarti itu per Y. Y-nya berarti diperoleh 1 per 2 kali 2. Sini 2. Ada. Kalau bingung saya uraikan dulu. Ini kemarin kan kalau ada 1 per akar 3 itu 1 per 3 akar 3. 1 per akar 2, 1 per 2 akar 2. Nah, ini 2 akar 2. Berarti kalau jadi saya pisah aja. Setengah kali 1 per akar 2. 1 per akar 2 itu sama 1 per 2 akar 2. Setengah kali 1 per 4 akar 2. Diperoleh hasilnya 1 akar 2. Nah, mintanya karena kuadran 3 berarti min. Nah, ini hampir lupa. Ini ada minnya ya. Karena tan kuadran 3 berarti hasilnya yang D. Kalau misalnya ada yang masih bingung, dari min setengah akar 2 kok jadi min setengah kali setengah akar 1 per akar 2. Ini hanya dipisah. 1 kali 1 kan hasilnya tetap 1. 2 kali akar 2 hasilnya tetap 2 akar 2. Itu ya. Kemudian yang nomor 13. Diketahui tan theta. Tetanya terletak, maksudnya apa ini? Tetanya ada di antara 180 derajat sampai 270 derajat. Berarti jelas ada di kuadran, ini menunjukkan kuadran 3. Dibuka lagi kalau masih bingung kenapa ini kuadran 3. Kuadran 1 90, kuadran 2 90 sampai 180, 3 180 sampai 270, dan 4 itu 270 sampai 360. Kemudian yang ditanya itu akar 30 sin theta. Sin theta di kuadran 3 berarti nanti hasilnya negatif. Karena yang positif hanya tan dan kot. Nah, kita mau mencari dulu perbandingan di segitiganya. Tan theta di tan theta itu 3. Itu gimana kalau hanya 3? Berarti kita buat per 1. Ini menjadi depan, satunya menjadi samping. Buat segitiga siku-siku. Ya, ini sudah saya buatkan segitiganya. Misalkan tetanya saya ambil yang mudah di bawah saja. Ini, aduh, ini kok masih bentuk mouse ya.
Nah, ini tetanya misalkan di sini, saya ambil tetanya di sini. Depannya berarti jelas ini ya, sampingnya berarti yang bawah. Yang ditanya sin theta berarti kan butuh depan dan miring, depan per miring. Oh, berarti kita mau sisi miringnya dulu, misalkan namanya X. Karena sisi miring berarti X kuadrat sama dengan dijumlah ya. 3 kuadrat, 1 kuadrat. 3 kuadrat itu 9, 1 kuadrat itu 1. Berarti diperoleh hasilnya 10. Berarti dengan yang ditanya akar 30 sin theta. Nah, ingat karena biar tidak kelupaan kayak nomor sebelumnya ya. Karena ini dia di kuadran 3, berarti sin ini bernilai negatif. Berarti nanti ini negatif ya. Ini negatif di kuadran 3. Berarti nanti jadi akar 30 kali min sin tetanya. Berarti sin berarti 3 per akar 10. Karena tadi X-nya kan kita sudah peroleh hasilnya itu akar 10. Depannya berarti 3, miringnya akar 10. Berarti hasilnya ini akar 30 per akar 10 berarti diperoleh hasilnya akar 3 ya. Karena pembagian sama-sama akar berarti seperti ini. Berarti diperoleh hasilnya akar 3 dikali min 3. Berarti hasilnya min 3 akar E. Selanjutnya nomor 14 diketahui kosekan C. Berarti ini kebalikannya sin ya, kosekan itu nilainya min 3/2. C-nya terletak di antara 3pi/2 dan 2pi. Berarti ini adalah, ini jelas 360 derajat, ini 70. Di antara 270 dan 360 berarti jelas di yang ditanya kot C berarti kuadran 4. Berarti nanti ini hasilnya karena kuadran 4. Yang positif itu kan hanya kot dan sekan. Berarti nanti kot ini hasilnya negatif. Berarti pilihannya adalah A, B, dan C. D dan E-nya itu salah. Kosek C ini min 3/2. Nanti untuk minnya itu diabaikan dulu karena kita mau membuat segitiga, tanda minnya diabaikan dulu. Kosekan C berarti ini itu menunjukkan depan. Kita buat segitiga siku-siku. Ya, saya sudah buatkan segitiganya. Ini misalkan C-nya di sini ya. Misalkan sudut C-nya di bagian bawah saja yang mudah. Ini misalkan sudut C, miringnya 3, depannya 2. Berarti yang ditanya nanti itu kot. Kot itu adalah kot itu rumusnya samping per depan. Berarti kita butuh sisi depan dan sampingnya C. Sisi depannya 2, sampingnya belum. Kita mau cari. Misalkan namanya berarti X kuadrat sama dengan akar, bukan akar ya, karena kuadratnya, akarnya saya hapus dulu. Bukan akar. Adalah 3 kuadrat dikurangi 2 kuadrat. 3 kuadrat 9, 2 kuadrat 4. Berarti sama dengan 5 di akar 5. Diperoleh X akar 5. Kok itu samping per depan. Tapi karena di kuadran 4 berarti negatif. Berarti min 2 per, ya 2 sisi depannya. Harusnya, nah ini saya hapus dulu, kebanyakan menghapusnya. Ini samping per depan
sampingnya itu akar 5, depannya itu 2, berarti min akar 5/2 atau penulisan lainnya itu 1/2. Jawabannya yang B. Selanjutnya, cos 225. 200 kita analisis dulu ya. 225 ini jelas terletak di kuadran 3. 180 sampai 270 itu kuadran 3. Di kuadran 3, cos itu bernilai negatif. Berarti ini jelas jawabannya negatif. C, D, atau E. Cos 225. Di kuadran 3, relasinya itu 180 plus alfa. Nah, kita cari 180 plus yang hasilnya 225, yaitu 45. Berarti alfanya itu 45. Berarti nanti tinggal ambil alfanya, cos 45. Karena ada 3 berarti ada minnya. Cos 45 berapa? Yaitu setengah akar 2. Hasilnya berarti nomor 16. 10 sin 5/6 pi. Pi-nya berarti kita rubah dulu ya menjadi 180. Ini ketemu 30. 30 kali 5, 150. Berarti 10 sin 150. Nah, kita mau mencari sin 150. Kita analisis 150 di kuadran 2. Kuadran 2 berarti sinnya positif. Kuadran 2 relasinya 180 min alfa. Berarti kita cari 10. Nah, positif berarti tetap sin ya. Sin 180. Jadinya karena tadi di kuadran 2, berarti tadi keliru sedikit ya. Di sini harusnya tetap tidak ada plus atau min sesuai soal. Nah, plus minnya nanti di bawahnya. Karena tadi di kuadran 2 sinnya positif, berarti tetap hasilnya positif. Berarti menjadi 10 sin ambil alfanya 30 derajat. Sin 30 berapa? Setengah. Hasilnya berarti 10 5. Yang di kemudian nilai dari tan min 330 derajat. Tan min negatif. Tan min alfa berarti sama saja minnya keluar. Min tan alfa. Berarti tan 330 derajat hasilnya min tan 330 derajat. 130 ini ada di kuadran 4. Tan nilainya negatif. Kuadran 4 relasi 300. Nah, berarti selanjutnya ini kita rubah. Saya geser sini. Jadi min tan 360 kurangi berapa? Yang jadinya 300 yaitu 30. Berarti nanti alfanya itu 30. Karena tadi di kuadran 4 negatif, berarti sini tan 30 derajat. Min berarti plus. Berarti hasilnya tan 30 derajat. Tan 30 derajat yaitu 1 per akar 3 atau 1/3 akar 3. Hasilnya yang D. Kemudian soal nomor 18. Min akar 3 sekan 120. Sekan 120 ini berarti kuadran 2. Berarti nanti 140. Sekan itu kebalikannya cos. Dan 2 nilainya negatif. Nah, kita cari dulu ya yang ini ya. Bingung tentang
yang dua-duanya kita cari yang bagian sepaket depan ini dulu. Dari min akar 3 sampai 120. Min akar 3 sekan 120. Berarti min akar 3 sekan dirubah menjadi 180. Ini berapa yang jadinya 120? Yaitu 60. Berarti min akar 3. Nah, tadi sekan itu bernilai negatif. Berarti jadi 60 3 kali apa? Cos 60 itu setengah berarti dibalik menjadi 2 ya. Berarti min 2. Min kali min berarti plus. Berarti 2 akar 3. Ketemu yang depan 2 akar 3. Terus yang belakang 2 sin. Ingat, sin min ini sama saja minnya keluar. Min sin alfa. Berarti 2 sin 240 sama saja min keluar ya. Saya letakkan di depan 2. 2 sin 240. Ini kuadrat 3. Berarti 180 plus alfa. Kuadran 3. Nah, tadi saya nyebutnya 2 atau 3 ya sebelumnya. 200 kuadran 2 kuadran 3 berarti karena kuadran 3 berarti nilai sin itu negatif. Berarti ini diperoleh min 2 sin, kita rubah dulu nasinya menjadi 110. Berapa yang di 180 plus berapa yang menjadi 240 itu plus 60. Nah, berarti nanti alfanya ini 60, sinnya negatif. Min 2 min 60. Jadinya plus ya. Berarti 2 kali sin 60 setengah akar coret. Berarti ketemunya akar 3. Sudah ketemu depan itu 2 akar 3. Ini ya, 2 akar 3 ditambah akar 3. 2 3 ditambah akar 3. Kenapa ditambah? Barangkali ada yang bingung. Kenapa ditambah? Ya karena di sini soalnya kan ditambah. Ini kan sepaket, tadi kita peroleh depan itu 2 akar 3 dan yang belakang akar 3. Yang sini 2 akar 3, yang belakang akar 3. Minusnya sudah kita jadikan perhitungan ya. 2 akar 3 yang akar 3. 2 akar 3 tambah akar 3 itu berapa? Ini juga hati-hati, banyak yang keliru. Ini sama saja kalau kamu bingung akar 3-nya itu andaikan X misal. 2X tambah X atau 2 apel tambah 1 apel. Berarti kan hasilnya 3 apel. Berarti sama saja hasilnya itu 3 akar 3. 2 akar 3 tambah akar 3 hasilnya 3. Bukan 2 akar 6 ya. 2X tambah X kan 3X. Berarti 3 akar 3 hasilnya yang E. Selanjutnya nomor 19 ini diminta mencari ini ya satu paket ini. Ini kalau jejeran berarti perkalian ya. Ini kalau sampingan seperti ini berarti perkalian. Nah, kita cari dulu 4 cos 90 kali sin 150. Cos 90 berarti ini hafalan ya. Cos 90 itu berarti jelas cos 0 itu kan ketemu 1 ya. Cos 90 berarti ketemu 0. Oh, cos 90 ini berarti nanti 4 kali 0 kali sin 150. Sin 150 dengan relasi. Tapi kalian 0 berarti ketemunya 0. Gitu aja kan? Berarti mudah. Sin 150 nggak perlu dicari. Berarti kita tinggal mencari yang belakang. 0 min. Oh, berarti kita hanya mencari min 2 tan 315 kosekan 210. 315 ini berarti ada di kuadrat 4.
kuadran 4 berarti relasinya 360 alfa. Tan bernilai apa di kuadran 4? Negatif. Itu. 210 berarti kuadran 3. Ini apa? 180 plus A. Kosekan di kuadran 3 nilainya. Kosekan itu kan kebalik dari sin. Sin di kuadran 3 itu negatif. Berarti kosekan juga negatif. Berarti ini negatif. Ya, ini negatif di akhirnya ya. Ini kita hitung. Kita rubah dulu menjadi relasi dulu. 60 jadinya 315 yaitu 45. 210 berarti 108. Berarti diperoleh min 2, 4. Ini juga kosekan kuadran 3 berarti min 30. Min 2 kali min tan 5 berarti min 10 kali kosekan 30. Sin 30 itu setengah dibalik berarti jadi 2%. Berarti sini min 2. Hasilnya berarti min 2 kali min 1 kali min 2. Hasilnya berarti min kali min berarti min ya. Min 2 kali 1 kali 2, 4. Berarti min 4 hasilnya yang selanjutnya kita sampai ke nomor yang terakhir. Ini kita hanya mengotak-atik relasi ya. Sin 180 min alfa berarti ini kuadran 2. 360 min A ya, bukan alfa. Berarti ini kuadran 4. 180 plus A berarti kuadran 3. Kita dari awal. Sin 180 min A. Kuadran 2 berarti sin positif. Berarti sin A. 360 min A kuadran 4 berarti tan negatif. Berarti ini negatif yang pertama. Ini karena negatif yang ini karena memang sekarang min karena kuadran 4 kurung. Min tan A. Kurung. Terus yang ini cos berarti negatif kuadran 3 berarti min cos A. Kemudian soalnya min sin A. Nah, berarti diperoleh sin A min berarti plus tan A plus min berarti min cos A ini tetap min sin A. Nah, sin A kan habis sin A dikurangi sin A berarti kan berarti hasilnya tan A min A. Berarti yang B. Ya, ini berarti sudah selesai. Kalau dari penjelasan video ini masih bingung, silakan tanyakan secara langsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.